Halo pemirsa, usai mundur dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto berpose bersama Bahlil Lahadalia di Ibu Kota Nusantara. Bersama saya Camar Henda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara hari ini. Sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri hadir dalam sidang tersebut. Presiden Joko Widodo kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Sidang kabinet membahas sejumlah hal, diantaranya adalah terkait IKN, Purchasing Manager Index, dan juga keberlanjutan atau transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai melakukan sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Pada pagi hari ini, karena IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga Livable City, kota yang nyaman ditinggali. Dan sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik, dan juga energinya memakai energi hijau. Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasir Penajam Utara. Dan kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk menyelesaikan Ibu Kota Negara Nusantara. Prabowo menyebut Presiden Jokowi mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN. Berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya Presiden atau ibu kota. Terima kasih Bapak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berfoto bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di IKN. Bahlil merupakan salah satu kandidat Ketua Umum Golkar usai Airlangga mengundurkan diri.
Ada kejadian menarik jelang sidang kabinet perdana di IKN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berfoto bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya tampak sangat akrab. Momen ini terjadi di tengah acara ngopi sekaligus foto bersama yang dilakukan para menteri sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna. Bahlil Lahadalia adalah salah satu kandidat Ketua Umum Golkar setelah Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Golkar hari Minggu kemarin. Otorita IKN memastikan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dimulai pada pekan ini. Selain Istana Wapres, sejumlah proyek infrastruktur lainnya juga akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dimulai dalam waktu dekat. Rencananya peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden dijadwalkan pada 12 Agustus 2024. Basuki menyebut pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara diperkirakan akan rampung dalam waktu 1 tahun. Istana Wapres groundbreaking kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Paling cepat setahun. Selain Istana Wapres, jumlah proyek infrastruktur lainnya juga akan dimulai pada pekan ini. Hotel Nusantara, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Ibu Kota Nusantara, rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Pada gelaran sidang kabinet yang dilakukan Senin pagi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju menginap di Hotel Nusantara ini. Hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah siap beroperasi. Rencananya, pada 17 Agustus 2024 hotel akan diresmikan. Hotel bernama Swiss Hotel Nusantara ini berada persis di area pintu masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kamar hotel semua terkesan mewah, dilengkapi furnitur canggih, sementara kamar mandi kamar hotel didesain minimalis namun mewah. Tarif hotel 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini mulai dari 2,2 juta rupiah per malam. Tergantung dari jenis kamar yang dipilih. Dengan 191 kamar, hotel tersebut bisa menampung sekitar 200 orang. Rencananya para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di hotel ini selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus 2024. Kesiapannya memang kita hampir 100% karena target untuk opening hotel adalah di 17 Agustus nanti. Tapi beberapa fasilitas memang di tahap finishing saat ini. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Selain tempat menginap menteri saat sidang kabinet, hotel ini nantinya juga akan digunakan untuk tempat menginap tamu pada upacara 17 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara sudah rampung dan akan difungsikan untuk menginap tamu undangan peringatan 17 Agustus mendatang. Nantinya pada akhir September, 12 tower ini akan diisi ribuan ASN, TNI dan Polri yang pindah ke IKN. Seperti inilah hunian ASN Hankam di kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Total ada 12 tower di IKN yang akan dihuni ratusan ASN pada akhir September nanti. Satu tower setinggi 12 lantai dengan total 60 kamar, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur. Di setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja kerja, dan AC. Ruang keluarga juga telah dilengkapi dengan sofa dan televisi. Dapur pun telah dilengkapi dengan kitchen set. ASN yang berkeluarga bisa tinggal dalam satu unit, sementara untuk ASN lajang akan tinggal bersama-sama atau bertiga dalam satu unit.
Mungkin ya, kalau saya jadi ASN saya akan sangat termotivasi untuk pindah ke sini. Pembangunan seluruh tower ASN sudah rampung pada Agustus ini, namun akan difungsikan terlebih dulu sebagai tempat menginap tamu undangan peringatan kemerdekaan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemerintah mewaspadai potensi kendala jaringan yang terjadi saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain kendala jaringan, pemerintah juga menyebut transportasi dan akomodasi menuju lokasi menjadi tantangan dalam pelaksanaan upacara HUT RI di IKN. Pemerintah berharap dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan upacara HUT ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menilai kelancaran dan kesuksesan upacara di IKN menjadi wajah dan cerminan bagi masyarakat Indonesia keseluruhan. Sampai saat ini kita melakukan tes jaringan agar pada saat perpindahan gambar maupun komunikasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sampai saat ini kami terus-menerus melakukan tes, memastikan jaringannya dapat terkoneksi dengan baik, sehingga pada saat nanti dapat berjalan dengan lancar. Lebih dari 800 personil Polri diturunkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN pada hari Sabtu 17 Agustus mendatang. Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Polri turun langsung memastikan kesiapan personil, kendaraan pengamanan, pengawalan rute lalu lintas dan parkir, akses jalan tol menuju IKN hingga Istana Negara yang akan menjadi pusat kegiatan upacara. Jelang HUT RI ke-79, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor-Lantas Polri melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan, pengawalan rute lalu lintas dan parkir atau PAM Uwal Rolakir di Lantas Polda Kaltim di Islamic Center Balikpapan. 898 personil diturunkan dalam Satgas PAM Uwal Rolakir pada hari Sabtu 17 Agustus mendatang untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama rangkaian kegiatan kemerdekaan berlangsung. Selain melibatkan ratusan anggota, Kakor Lantas menegaskan bahwa Satgas Pamuwar Rolakir juga melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan para personil dalam mengamankan acara besar ini. Kakor Lantas Polri beserta jajaran juga melakukan pemantauan kondisi jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara dan meninjau secara langsung lokasi Istana Negara dan lapangan upacara yang akan menjadi pusat kegiatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Saya melakukan pengecekan terhadap kesiapan Satgas Pamuwal Rolakir. Tadi laporan dan paparan dari Pak Dilantas, secara keseluruhan ini sudah siap mengamankan, mengawal rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini. Ya. Mulai dari personil, tadi sudah kami cek, sudah siap, ada 898 personil yang akan terlibat dalam Satgas Pamuwal Rolakir. Ya. Kemudian kendaraan sendiri tadi kami cek ya, mulai kendaraan roda 2, roda 4. Ini semua dalam keadaan siap pakai dan siap operasional. Ya. Ada 87 kendaraan roda 4 ya, dan 31 ini kendaraan roda 2 yang sudah siap dan bahkan sudah melakukan kegiatan pada pagi dan siang hari nanti. Ya. Jadi secara keseluruhan dari Satgas Pamuwal Rolakir ini sudah siap semua dan sudah dilakukan beberapa kali simulasi, ya. Baik itu yang mengawal maupun yang PAM rute ini sudah kita inset ya beberapa waktu lalu, kemarin sudah latihan juga, sehingga pada hari hanya nanti kita betul-betul siap ya untuk mengamankan event yang luar biasa ini. Tadi saya sampaikan kepada personil agar ini dipersiapkan dengan baik
Sehingga event yang luar biasa ini kita bisa kelola dengan baik, secara luar biasa, sehingga hasilnya lebih maksimal. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Pengusaha tol Yusuf Hamka resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar dengan menyerahkan surat pengunduran diri ke kantor DPP Partai Golkar pada Senin pagi. Yusuf Hamka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar lewat staf kesekjenan DPP Partai Golkar. Pria yang dikenal sebagai Babah Alun ini mengklaim sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada staf sekjen DPP Partai Golkar Ludwig F. Paulus. Babah Alun mengakui dorongan istri dan anak-anaknya untuk mengundurkan diri dari Golkar merupakan kekuatan besar baginya. Ia memilih mundur dari politik karena ingin pensiun dan fokus mengurus cucu. Selain itu, Yusuf Hamka memutuskan mundur dari kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia juga menyerahkan kembali surat instruksi maju Pilkada 2024 kepada DPP Partai Golkar. Yusuf Hamka memutuskan mundur seiring Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir nih, Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah. Terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengklaim proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar berikutnya akan berlangsung damai dan tertib. Dengan alasan menjaga keutuhan Golkar dan memastikan lancarnya transisi pemerintahan pusat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu malam 10 Agustus 2024. Menurut Airlangga, Golkar akan menyiapkan mekanisme pemilihan Ketua Umum berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Airlangga mengklaim proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar berikutnya akan berlangsung damai dan tertib. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga Hartarto sendiri menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar sejak 2019 untuk masa jabatan selama 5 tahun sampai 2024. Dalam beberapa kesempatan, Airlangga telah mengumumkan niatnya kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dalam Munas Partai Golkar pada Desember 2024. Dengan mundurnya Airlangga, Partai Golkar dapat menggelar musyawarah nasional luar biasa yang dapat digelar mendahului jadwal Munas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut pengunduran diri Airlangga Hartarto disampaikan terlebih dahulu secara internal. Airlangga ingin fokus menjaga stabilitas pemerintahan di masa transisi menuju kepemimpinan Prabowo Subianto, sekaligus fokus pada posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pak Airlangga lebih memilih konsentrasi
sebagai Menko Perekonomian, karena banyak program-program yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran gitu. Jadi Ketua Umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Cukup ya? Pak Erlangga kan baru saja meninggalkan rumah dinas, beliau kemana ya? Ke IKN, kan nanti malam ada, besok mau rapat kabinet, nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet, kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berfoto bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di IKN. Bahlil merupakan salah satu kandidat Ketua Umum Golkar usai Erlangga mengundurkan diri. Ada kejadian menarik jelang sidang Kabinet Perdana di IKN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berfoto bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya tampak sangat akrab. Momen ini terjadi di tengah acara ngopi sekaligus foto bersama yang dilakukan para menteri. Sebelum mengikuti sidang Kabinet Paripurna, Bahlil Lahadalia adalah salah satu kandidat Ketua Umum Golkar setelah Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Golkar hari Minggu kemarin. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah elit Golkar membantah mundurnya Erlangga Hartarto karena tekanan pihak tertentu. Apakah benar? Untuk membahas gejolak di Partai Golkar sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat politik Yunarto Wijaya. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi beberapa elit dari Partai Golkar, namun belum ada yang bisa bergabung. Ya, langsung kita ke Bang Yunarto. Apakah mundurnya Erlangga Hartarto karena masalah internal di Partai Golkar? Apa analisis Anda? Iya, pasti akan dibantah ya kalau terkait dengan tekanan eksternal. Karena itu akan menunjukkan wajah yang tidak baik di hadapan publik, di hadapan pemilih, dan di hadapan kader. Tapi kan memang ada beberapa kejanggalan yang kemudian membuat spekulasi mengenai adanya faktor X dari kemunduran Mas Erlangga yang cenderung terlihat tiba-tiba. Kalau kita lihat kan sebetulnya tinggal sisa 4 bulan jelang
masa Munas. Katakanlah terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja Erlangga pun, ya tentu saja kenapa tidak kemudian mengalahkan Erlangga di saat Munas. Yang kedua, kalau alasan tadi dari Kang Aceh Hasan bahwa ingin fokus pada fungsi sebagai menteri, saya pikir karena ada tantangan global dan lain-lain, situasi pada saat COVID jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi sekarang yang bisa dikatakan sudah lebih stabil. Dan memang kalau pertanyaannya kemudian adalah, kalau tiba-tiba ini sepertinya biasanya ada apa sih? Memang kalau untuk level ketua umum, apalagi partai sebesar Golkar, kalau kemudian mundurkan diri, pilihannya dua biasanya. Pertama, ada sebuah tekanan politik, baik yang sifatnya berasal dari bottom up, dari para pemilik suara atau dari para DPD, misalnya pengurus daerah, atau kemudian tekanan politik dari atas. Nah, kalau dari bawah indikasinya kita lihat nggak ada ya, karena beberapa ormas pendiri, Kino, itu mereka malah masih menyatakan dukungan kepada Erlangga Hartarto untuk maju kembali, bahkan sudah mulai disuarakan aklamasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan ada sebuah tekanan politik dari atas, sehingga kemudian sampai kemudian mengarah kepada Munaslup, tidak menunggu saja Munas. Dan itu menurut saya kodenya sudah diberikan oleh Mas Erlangga ketika menggunakan istilah di kalimat keduanya setelah untuk terjaga utuhnya Partai Golkar, yang kedua itu kan kalimatnya adalah untuk kelancaran transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa sih yang ada di Prabowo Gibran? Ya penguasanya hanya dua. Menurut saya ada Pak Prabowo, ada juga Pak Jokowi. Faktor kedua selain tekanan politik yang biasanya muncul adalah terkait kasus hukum. Kita tidak tahu, tapi banyak yang coba mengkaitkan apakah ada kaitannya dengan panggilan terhadap Mas Erlangga dalam kasus minyak sawit mentah di tahun 2023, dan saya pikir biar waktu yang menjawab, dan apabila betul ada, pilihannya juga dua. Bisa jadi ini proses penegakan hukum yang wajar, dan kalau itu yang terjadi, kita dukung Mas Erlangga harus mundur. Tapi kalau ini adalah sebuah politisasi hukum, itu yang menurut saya berbahaya dalam budaya sistem kepartaian kita. Artinya instrumen hukum sangat mungkin berpengaruh bukan hanya di Golkar, tapi partai-partai lain ketika ada momen-momen menjelang Munas, Muktamar ataupun kongres dari sebuah partai. Ya. Baik, Mas Yunarto, ada pernyataan yang menarik dari Yusuf Hamka yang juga mundur dari Partai Golkar, bahwasanya dia meyakini bahwa Erlangga Hartarto ini mengalami hal-hal yang kasar dan juga keras dalam politiknya. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Iya, bahasanya kan memang politik buat saya terlalu keras dan kasar ya. Dan kalau ada kalimat lanjutannya, Bapak Halun mengatakan kalau ditanya siapa yang ke depan mungkin akan berkuasa di Golkar adalah pihak yang powerful, tanda kutip. Dan memang ini khas dari Partai Golkar. Partai Golkar ini menarik ya Mas, ketika dilihat dari karakternya. Di satu sisi dia adalah partai kader yang terbuka dan modern. Tidak ada satupun tokoh pasca Soeharto, jatuhnya Orde Baru itu yang kuasa penuh di Golkar. Dan itu ciri khas dari partai modern, faksinya banyak tokoh kuat di dalamnya. Tapi di sisi lain ada karakter yang berbanding terbalik 180 derajat. Partai ini cenderung tetap ingin dekat dengan kekuasaan. Ketika kita lihat Golkar sampai 2014 itu selalu kalah dalam pertarungan pilpres, tapi yang menarik mereka selalu berhasil masuk dalam lingkaran kekuasaan. Tetap masuk dalam koalisi, dapat jatah menteri dan lain-lain. Begitu pula karakteristik ketika ingin memilih ketumnya. Ketum yang biasanya menang ini yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Dan itu yang menyebabkan ketika terjadi goncangan di Partai Golkar, orang pasti akan menduga bahwa ini adalah intervensi kekuasaan atau restu dari kekuasaan. Dan apakah ini betul seperti itu? Pada saat Munaslup, nama yang akan menguat dan menang, siapa dia, itu yang menurut saya akan menjadi basis analisis kita untuk kemudian berspekulasi apakah betul ada intervensi dari pihak tertentu. Katakanlah nama-nama yang muncul kan ada Agus Gumiwang, ada Bambang Susatyo, ada kemudian Bahlil misalnya. Dari nama-nama itu kita sudah bisa menerka kok. Bahlil itu dekat dengan siapa, Agus Gumiwang dekat dengan siapa, Bamsud itu apakah mengakar atau dekat dengan pihak tertentu. Baru setelah hasil Munaslup keluar kita akan bisa melihat siapa yang bisa kita spekulasikan minimal mengambil keuntungan dari mundurnya Erlangga. Baik, Mas Yunarto, tadi Anda sebutkan ada nama Bahlil Lahadalia dan kita tahu bahwa ada peristiwa yang cukup menarik di mana
Erlangga Hartarto berfoto bersama dengan Bahlil Lahadalia sebelum sidang perdana parlemen hari ini di IKN. Apakah itu merupakan salah satu sinyal? Kalau saya pikir tadi dikerjain teman-teman wartawan tuh ya, jadi diminta untuk berfoto. Tapi artinya kan apa sih? Teman-teman wartawan kan sudah mendengar isu, mendengar gosip bahwa nama yang kuat menggantikan adalah Bahlil. Apakah ini isu baru? Tidak. Dari tahun lalu pun kita sudah pernah mendengar isu ini bahwa Bahlil sebagai orang dekat Jokowi menginginkan dirinya bisa masuk dalam bursa calon ketua umum. Dan isunya kalau tahun lalu juga terkait dengan Munaslup ya. Dan memang menjadi menarik kalau kita lihat sebagian dari partai kader, agak menarik kalau tiba-tiba nama Bahlil bisa menguat. Karena sebetulnya yang biasanya memiliki peluang kuat adalah sosok yang ada di posisi level 2. Di bawah ketua umum ada wakil ketua umum. Di situ banyak nama tokoh senior, ada Agus Gumiwang, Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, Ahmad Doli Kurnia, Nurul Arifin, dan lain-lain. Sementara Bahlil itu kan lebih dikenal sebagai pengusaha, lebih dikenal sebagai menteri. Kalau menjadi pemegang KTA Partai Golkar, levelnya setahu saya bukan di level DPP, tapi di pengurus provinsi. Artinya dalam konsep urut kacang senioritas, karir politik di Partai Golkar, dia tidak ada di lingkar dalam gitu ya. Kalau kemudian namanya menguat, itu kan makin justifikasi bahwa pertarungan Golkar kali ini itu adalah pertarungan untuk mendapatkan restu dari kekuasaan. Mengingat Bahlil itu kekuatan terbesarnya adalah dia dianggap sosok yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya, baik Mas Yunarto, kalau kita berpikir secara visioner, kedepannya akan menghadapi pilkada, apakah dengan pengunduran dari Erlangga Hartarto ini berpengaruh terhadap baca kada yang sudah ditetapkan oleh Golkar? Karena kalau kita tahu, misalnya di Jawa Timur, di mana Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada Hovifah dan juga Emil. Ya, sebetulnya yang pertama jadi tantangan bukan konstelasinya dan rekomendasinya, tapi legal formalnya ini harus diselesaikan oleh Partai Golkar. Aturannya menyertakan syarat bahwa ketika rekomendasi dari sebuah partai itu dianggap sah oleh KPU, andai kata ada tanda tangan dari Ketua Umum definitif dan Sekjen. Artinya Golkar tidak bisa serta-merta berhenti pada level pemilihan PLT dalam rapat pleno besok. Tapi dalam waktu tepat, paling tidak sebelum pendaftaran Pilkada 27 Agustus, mereka harus sudah menyelesaikan Munaslup dan memilih ketua umum baru yang nanti harus disahkan juga oleh Kemenkumham. Kalau tidak, rekomendasi dari Golkar bisa dianggap tidak sah. Itu yang pertama, problem dari legal formal yang harus diselesaikan oleh Partai Golkar. Yang kedua, mungkin saja akan berpengaruh juga pada pilihan-pilihan atau rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tetapi apakah arahnya lebih kepada perpecahan dari pilihan Kin Plus, saya malah melihatnya terbalik. Upaya untuk menyatukan pilihan dari partai-partai Kin Plus untuk kemudian satu suara minimal dalam pilgub, menurut saya akan lebih mudah untuk tercapai apabila catatannya yang terpilih adalah sosok yang memang dianggap adalah bagian dari kekuasaan, restu dari Prabowo dan Jokowi. Dan kalau kita spekulasikan siapa sosok yang seperti mendapatkan restu, menurut saya hanya ada dua nama, ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan ada nama Bahlil. Baik, Mas Yunarto sudah berganti 14 kali ketua umum dan 10 tahun terakhir ini kita bisa lihat Partai Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia, adanya konflik ataupun juga diwarnai oleh konflik politik di mana untuk ketua umum ini menghadapi kasus hukum. Salah satunya di tahun 2014 di mana pada saat ketua umum yang saat ini sedang menjabat juga digantikan. Apakah hal tersebut hal yang biasa untuk dihadapi oleh Partai Golkar? Ya, pertama saya agak ralat dikit ya Mas. Tersandung kasus hukum itu seingat saya adalah 2004 terjadi pada Pak Akbar Tanjung. Lalu kemudian memang ketua umum yang pernah tersangkut juga adalah Setia Novanto. Dan memang betul kalau Mas katakan bahwa biasanya ada beberapa pertarungan keras, tapi tidak selalu. Abu Rizal Bakri melawan Surya Paloh itu adalah pertarungan paling keras, akhirnya melahirkan partai baru bernama Nasdem. Lalu kemudian pertarungan keras juga terjadi di Munas 2016 di Bali antara Setia Novanto dengan Ade Komarudin. Dan memang yang menarik adalah kalau kita lihat Erlangga Hartarto itu tidak melalui pertarungan keras. Beliau bertarung di 2016 melawan Ade Komarudin dan Setia Novanto suaranya sangat kecil
dan menang di 2019 menjadi ketua umum Golkar itu aklamasi. Dan itu yang membedakan Erlangga Hartarto dengan ketua umum sebelumnya yang melalui pertarungan keras. Dia tuh cenderung dilihat sebagai titipan kekuasaan. Titipan Pak Jokowi, kekuasaan, sehingga terjadilah aklamasi. Itu yang kemudian menjadi problem. Biasanya ketua yang dititip oleh kekuasaan menangnya aklamasi tapi dia tidak mengakar. Itu yang menyebabkan juga kenapa kemudian sekarang seperti ada madu saja. Andai kata ada isu tekanan dari luar, kok seperti tidak ada perlawanan dari Partai Golkar untuk membela ketua umumnya. Menurut saya itu disebabkan karena beliau tidak lahir dari pertarungan yang keras. Apakah situasi pertarungan keras itu normal? Menurut saya demokrasi malah harus seperti itu. Golkar itu menurut saya adalah partai yang bisa memberikan corak dari partai modern ketika kita tidak bisa menebak jauh-jauh hari siapa yang akan menjadi ketua umum dalam pertarungan berikutnya. Malah berbahaya kalau partai-partai kemudian diisi oleh sosok yang kuat yang itu saja dikuasai oleh keluarga tertentu, itu malah kemudian akan membuat iklim atau budaya dari partai sistem kepartaian Indonesia malah menjadi mundur. Saya berharap malah Munaslup besok semoga terjadi pertarungan yang keras, bukan aklamasi, sehingga kemudian Golkar bisa menetapkan coraknya sebagai partai modern. Baik, sangat menarik untuk diikuti. Terima kasih Mas Yunarto atas informasi dan juga analisa Anda terkait dengan dinamika perpolitikan saat ini. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya menuju ke pilkada, terutama untuk Partai Golkar. Terima kasih Mas Yunarto. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan penuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan akan dilakukan Selasa 13 Agustus besok. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Barreskrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aep dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu. Namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan, seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud memenuhi pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Dalam pemeriksaan tersebut, Kuntu Daud diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud memenuhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi pada Senin siang. Pemeriksaan Kuntu Daud terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Pasca diperiksa, Kuntu mengaku diperiksa dengan satu pertanyaan terkait pembangunan kantor DPD PDI Sofifi Halmahera, Maluku Utara. Dirinya juga mengaku tak tahu aliran dana dari Abdul Ghani untuk pembangunan kantor tersebut. Diketahui mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai 109,7 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Dari pembangunan itu apakah ada pembangunan itu? Iya, dikira uangin, tapi saya nggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu udah jadi baru saya tahu. Apa itu ada kaitannya sama Pak Bobi Nasution yang juga minta pejabat? Itu enggak ada.
Saya cuma satu pertanyaan doang. Jadi terkait pembangunan? Iya, pembangunan aja. Iya. DPD atau? DPD. Iya. Diperkirakan itu harganya berapa Pak pembangunan? Nah, itu terkait dengan Pak Gubernur pembangunan kantor. Kantor? Ya. Nggak ada soal mungkin tambah. Kantornya kantor apa itu Pak? Kantor PDIP. Oh, kantor PDIP. Ada aliran dana ke kantor PDIP? Nggak ada. Enggak. Nah, itu lebih tepatnya kantornya di mananya Pak? Di Sofivi. Di Sofivi? Iya. Yang dikonfirmasi penyidik itu dari pembangunan itu apa? Apakah ada pembangunan itu? Iya, dikira uangin, tapi saya nggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu udah jadi baru saya tahu. Nah. Apa itu ada kaitannya sama Pak Bobi Nasution yang juga minta pejabat? Itu enggak ada. Saya cuma satu pertanyaan doang. Jadi terkait pembangunan? Iya, pembangunan aja. Iya. DPD atau? DPD. Iya. Diperkirakan itu harganya berapa Pak pembangunannya? Nah, itu makanya saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab tadi. Sampai selesai saya nggak. Tadi ada berapa pertanyaan? Cuma satu itu. Satu pertanyaan ya, aja. Yang fokusnya satu. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara hari ini. Sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri hadir dalam sidang tersebut. Presiden Joko Widodo kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Sidang Kabinet membahas sejumlah hal, diantaranya adalah terkait IKN, Purchasing Manager Index, dan juga keberlanjutan atau transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai melakukan sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Masa depan segar pada pagi hari ini karena IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga Livable City, kota yang nyaman ditinggali. Dan sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di ibu kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasir Penajam Utara. Dan kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk menyelesaikan ibu kota negara Nusantara. Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN. Sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik,
tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau ibu kota ya, presiden ada di ibu kota. Terima kasih Bapak. Otorita IKN memastikan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dimulai pada pekan ini. Selain Istana Wapres, sejumlah proyek infrastruktur lainnya juga akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dimulai dalam waktu dekat. Rencananya peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden dijadwalkan pada 12 Agustus 2024. Basuki menyebut pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara diperkirakan akan rampung dalam waktu 1 tahun. Istana Wapres groundbreaking kira-kira berapa lama progresnya? Setahun. Selain Istana Wapres, jumlah proyek infrastruktur lainnya juga akan dimulai pada pekan ini. Hotel Nusantara, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Ibu Kota Nusantara rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Pada gelaran sidang kabinet yang direncanakan dilakukan pada 12 Agustus 2024, para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di Hotel Nusantara ini. Hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah siap beroperasi. Rencananya pada 17 Agustus 2024 hotel akan diresmikan. Hotel bernama Swiss Hotel Nusantara ini berada persis di area pintu masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kamar hotel semua terkesan mewah, dilengkapi furnitur canggih, sementara kamar mandi kamar hotel didesain minimalis namun mewah. Tarif hotel 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini mulai dari 2,2 juta rupiah per malam. Tergantung dari jenis kamar yang dipilih. Dengan 191 kamar, hotel tersebut bisa menampung sekitar 200 orang. Rencananya para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di hotel ini selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus 2024. Kesiapannya memang kita hampir 100% karena target untuk opening hotel adalah di 17 Agustus nanti. Tapi beberapa fasilitas memang di tahap finishing saat ini. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Selain tempat menginap menteri saat sidang kabinet, hotel ini nantinya juga akan digunakan untuk tempat menginap tamu pada upacara 17 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebanyak 12 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara sudah rampung dan akan difungsikan untuk menginap tamu undangan peringatan 17 Agustus mendatang. Nantinya pada akhir September, 12 tower ini akan diisi ribuan ASN, TNI dan Polri yang pindah ke IKN. Seperti inilah hunian ASN Hankam di kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Total ada 12 tower di IKN yang akan dihuni ratusan ASN pada akhir September nanti. Satu tower setinggi 12 lantai dengan total 60 kamar, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur. Di setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja kerja, dan AC. Ruang keluarga juga telah dilengkapi dengan sofa dan televisi. Dapur pun telah dilengkapi dengan kitchen set. ASN yang berkeluarga bisa tinggal dalam satu unit, sementara untuk ASN lajang akan tinggal bersama-sama atau bertiga dalam satu unit.
Mungkin ya, kalau saya jadi ASN saya akan sangat termotivasi untuk pindah ke sini. Pembangunan seluruh tower ASN sudah rampung pada Agustus ini, namun akan difungsikan terlebih dulu sebagai tempat menginap tamu undangan peringatan kemerdekaan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemerintah mewaspadai potensi kendala jaringan yang terjadi saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain kendala jaringan, pemerintah juga menyebut transportasi serta akomodasi menuju lokasi menjadi tantangan dalam pelaksanaan upacara HUT RI di IKN. Pemerintah berharap dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan upacara HUT ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menilai kelancaran dan kesuksesan upacara di IKN menjadi wajah dan cerminan bagi masyarakat Indonesia keseluruhan. Saat ini kita melakukan tes jaringan agar pada saat perpindahan gambar maupun komunikasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sampai saat ini kami terus-menerus melakukan tes, memastikan jaringannya dapat terkoneksi dengan baik sehingga pada saat nanti dapat berjalan dengan lancar. Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, banyak perlombaan seru yang diadakan oleh warga. Seperti di Surabaya, Jawa Timur ini pemirsa, lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai diadakan oleh warga kampung Jogoloyo, Surabaya. Para peserta yang jatuh ke sungai akan mengayuh sepeda di atas papan sepanjang 30 meter justru mengundang gelak tawa. Seru dan menantang, seperti inilah lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai warga kampung Jogoloyo, Surabaya untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak hingga remaja beradu ketangkasan dan keseimbangan mengayuh sepeda di atas papan kayu selebar 15 cm dengan panjang 30 meter di atas sungai. Selain keseimbangan, perlombaan ini juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Dalam perlombaan ini, banyak peserta tercebur ke sungai sebelum menyentuh garis finish. Bukannya prihatin, kondisi ini justru mengundang gelak tawa penonton. Sulit nggak? Enggak. Ya? Enggak. Ini papannya kecil tadi? Iya, kecil. Gimana cara menjaga keseimbangannya tadi? Ya, fokus aja. Fokus aja ya? Sebelumnya sudah pernah ikut lomba gini nggak? Nggak pernah. Baru ini kali ini. Ini tadi nyoba berapa kali tadi? 2 kali. 2 kali? Duanya berhasil. Seru. Apa kesulitannya tadi? Keseimbangannya. Keseimbangannya? Tadi sempat jatuh ya? Ya. Dalam perlombaan ini, setiap peserta diberi kesempatan 2 kali untuk melewati lintasan papan di atas sungai. Jika 2 kesempatan gagal mencapai finish, maka peserta dinyatakan gugur. Karena di sini kan sekarang lagi marak sepeda balap itu kan Pak, yang memang kadang dibuat hal-hal negatif. Makanya kita dari ada di Qatar ini untuk lebih arah ke ketangkasan, kan gitu, diarahkan ke yang hal-hal positif Pak. Berbagai lomba ketangkasan yang seru rutin digelar warga kampung Jogoloyo, Surabaya untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara di Toraja Utara, HUT RI ke-79 disambut meriah dengan lomba tradisi adat adu kaki. Ajang adu kaki yang dilakukan oleh ratusan pria sebagai bentuk silaturahmi antar warga. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, untuk mengikat persatuan dan persaudaraan warga, digelar turnamen sepak bola yang diikuti 11 kecamatan di Depok. Beginilah kemeriahan tradisi permainan adu kaki yang langka dan unik di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Tradisi Sisemba atau adu kaki yang diadakan oleh masyarakat ini digelar di lapangan Kecamatan Rindingalo untuk merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan tradisi usai panen padi. Para pria akan saling berkompetisi dengan cara menendang kaki. Tradisi adu kaki ini dilakukan secara berkelompok. Para petarung remaja dan dewasa saling menyerang menggunakan kaki. Pesta adu kaki ini selalu banyak karena dilakukan secara massal. Permainannya cukup keras dan terlihat brutal sehingga risiko cedera pun cukup tinggi. Namun tidak terjadi permasalahan, perselisihan maupun permusuhan serta konflik karena tradisi ini murni kearifan lokal dan melestarikan adat istiadat suku Toraja. Adat di daerah Pangala ini kan itu sering dilaksanakan. Ucapan syukur panen juga saya lihat sering dilaksanakan. Kemudian menurut beberapa tokoh bahwa sebelumnya itu zamannya sebelumnya Pengetiku ini memang beliau gemar masih sembah ya. Makanya kita gelar seperti itu. Sementara di Depok, Jawa Barat, dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia dan menjalin tali silaturahmi, pengikat persatuan dan persaudaraan, serta menjunjung tinggi sportivitas. 11 kecamatan di kota Depok, Jawa Barat mengikuti kompetisi Wali Kota Cup 2024 cabang olahraga sepak bola di Stadion Mini Sukatani, Tapos. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, selain menggelar sejumlah cabang olahraga, Wali Kota Cup 2024 juga menggelar kompetisi seni tradisional. Melalui Wali Kota Cup 2024 ini, agar masyarakat antar kecamatan sekota Depok dapat menjalin silaturahmi dan saling mengenal. Tentang sebelumnya sudah ada perda ya, perda olahraga, perda kepemudaan. Ya, kemarin baru saja saya membuat peraturan wali kota tentang Gemasmro disingkatnya, gerakan masyarakat berolahraga. Jadi kita minta sebab catatan dari provinsi olahragaan masyarakat di masyarakat ini kota Depok ini belum mencapai target. Ya. Pemerintah Kota Depok juga berharap dengan adanya kejuaraan cabang olahraga dan kesenian ini menjadi sebuah pengikat persatuan dan persaudaraan serta menjunjung tinggi sportivitas. Dari Toraja, Sulawesi Selatan dan Depok, Jawa Barat, Jufri Tonapa, Yung Rizky, Ayus melaporkan. Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjadi salah satu pusat warga untuk mencari pernak-pernik jelang perayaan 17 Agustus. Mulai dari bendera, hiasan gantung, dan berbagai perlengkapan bernuansa dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Nuansa berbeda terlihat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berbagai hiasan bernuansa merah putih memadati sudut-sudut pasar. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79, sejumlah pedagang beralih menjual pernak-pernik kemerdekaan. Mulai dari berbagai bendera, aksesoris gantungan merah putih, dan pernak-pernik lainnya. Sayangnya meski ramai menurut pedagang, antusiasme pembeli tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Padahal harga berbagai hiasan dan pernak-pernik 17-an justru turun. Sementara bagi pembeli, Pasar Jatinegara menjadi tujuan utama mencari hiasan 17-an karena harganya yang murah dan lengkap. Iya, kita lagi nyari buat kebutuhan hiasan 17-an karena dikit lagi kan emang pengen 17-an ya kayak. Jadi kita butuh hiasan-hiasan dan akhirnya kita cari di tempat-tempat yang biasa kan emang agak-agak kurang. Nah, akhirnya ketemu di Jatinegara yang berkata komplit lah untuk nyari hiasan kayak gini-gini. Penjualan tahun ini sih agak menurun dibanding tahun lalu. Daya belinya mungkin agak berkurang. Ya mungkin beda lah yang jelas. Tapi ya kita sebagai pedagang optimis saja, yakin dan percaya laris, itu aja. Satu hiasan dihargai Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung bentuknya. Keramaian penjualan pernak-pernik Hari Kemerdekaan ini biasanya akan berakhir 1 minggu setelah tanggal 17 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Unik, sebuah kafe di Bandung, Jawa Barat tidak menjual makanan dan minuman, tapi menjual kelegaan hati.
Dengan membayar, pengunjung bisa merusak dan melempar segala barang-barang yang ada di kafe tersebut untuk melampiaskan emosi. Dengan penuh emosi, salah satu pengunjung ini memukul barang-barang yang ada. Berbagai barang rumah tangga seperti botol dan peralatan rumah tangga bebas dihancurkan untuk meluapkan emosi. Dengan merusak barang-barang tersebut, segala permasalahan seperti emosi, penat, frustasi, marah, dan juga bingung dapat diekspresikan oleh pengunjung. Kafe dengan nama Cafe Break Room di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat ini memang unik. Mereka tak menjual makanan maupun minuman, namun menjual kelegaan hati. Di sini disediakan satu ruangan khusus yang dipantau CCTV dan alat pengaman untuk membantu pengunjung meluapkan emosinya. Untuk keamanan diri, pengunjung juga harus menggunakan baju pelindung lengkap dengan helm. Harapannya, setelah keluar dari kafe ini, hati pengunjung bisa lebih lega dari berbagai masalah hidup yang mereka hadapi. Ingin meluapkan masalah. Jadi datangnya ke sini. Iya. Daripada hal-hal yang negatif mungkin ke sini ya. Iya. Terus seperti apa sudah datang ke sini? Alhamdulillah sudah datang ke sini, sudah lega perasaannya. Ya alhamdulillah mereka antusias, merasa dikasih ruang di break room ini sendiri gitu kan. Karena memang tidak setiap orang bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan bercerita. Mereka juga butuh meluapkan emosinya kayak gitu. Secara emosional mereka yang sudah kesini berasa pikirannya lepas kayak gitu. Hanya dengan merogoh kocek mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000, pengunjung sudah dapat meluapkan segala emosinya dengan aman. Sebuah harga yang pantas untuk mendapatkan kelegaan hati. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sindo sore hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kamar Henda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.